Proses penilaian menjatuhkan karakter siswa. Soal demi soal dikerjakan secara diam dan menghalalkan segala cara. Agar mendapatkan nilai yang bagus dikatakan sempurna. Melupakan makna kejujuran demi sebatas angka. Nilai menjadi media penghukum. Orang tua menuntut, guru menjustifikasi. Inilah menyontek akibat karakter yang buruk atau sistem pendidikan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Isamo. Kali ini kita akan bincang-bincang nih bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mojolaban, Bapak Mujabar Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Guru kita Suparmi Sarjana Pendidikan. Mengenai pengembangan karakter Bapak Mujabar dan Ibu, apa sih yang dimaksud secara sederhana pengembangan karakter bagi siswa itu? Ini pada siapa ini? Bu Parmi, Bapak Mujabar. Boleh Pak Jabar dulu boleh. Oke. Mas Brilian, sebenarnya gini, karakter itu apa ya? Karakter itu tabiat mungkin ya. Bahasa sederhananya tabiat. Kalau mungkin lebih dikembangkan lagi menjadi cara berpikir, cara bertindak seseorang yang melekat dalam diri seseorang. Maka karakter itu kalau kita bicara karakter kan ada karakter baik, ada karakter buruk. Dan mestinya yang di sekolahan itu yang dikembangkan itu karakter baiknya. Bagaimana kita menciptakan pembiasan-pembiasan baik pada anak-anak sehingga anak-anak itu nanti pada akhirnya mempunyai tabiat-tabiat kebaikan-kebaikan. Secara otomatis karena kita paksakan sedikit demi sedikit, kita biasakan menjadi tabiat, menjadi cara pandang, cara pikir sehingga menyatu dalam dirinya, pada akhirnya mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, menyikapi sesuatu baik. Menyelesaikan sesuatu itu baik. Baik itu walaupun relatif tetapi kan kita bisa berpikir itu berpikir dan melihat secara universal, kebaikan secara universal. Bukan kebaikan menurut diri saya sendiri, menurut diri Anda sendiri, menurut agama saya sendiri, menurut agama Anda sendiri, menurut budaya sendiri, tapi ini secara universal nanti. Oke, gitu mungkin kurang lebihnya. Kalau Bu Parmi mungkin. Bu Parmi mengenai sederhana yang dimaksud dengan karakter bagi siswa. Oke, kalau menurut saya karakter itu ya sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Mujabar ya. Copy paste. Ya, karakter itu ya sesuatu yang sudah tertanam dalam diri. Kalau itu siswa ya berarti siswa gitu. Yeah. Itu sudah terbentuk karena kebiasaan dari dia dari jangka waktu yang lama begitu. Jadi mungkin dari lahir kebiasaan yang ada di keluarga itu akan membentuk karakter anak. Kebiasaan yang ada di sekolah itu akan membentuk karakter anak. Seperti itu. Untuk hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan karakter anak itu apa? Hal-hal yang sangat berpengaruh, Bapak. Ya pembiasaan. Jadi pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Dan kita sekarang tinggal kebetulan kan kita lebih banyak pada pergaulan-pergaulan di dunia maya ya. Sekolah kita sedikit. Dengan orang tua kita sedikit. Maka pembiasaan-pembiasaan yang ada itu di pembiasaan-pembiasaan yang ada di dunia maya. Dan itu yang membuat kita itu harus berpikir tidak tradisional lagi untuk mengembangkan karakter anak. Jadi kita harus berpikir ya semua itu harus ada manipulasi-manipulasi sikap maupun manipulasi-manipulasi tindakan sehingga karakter ini bisa dikondisikan. Pembiasaan-pembiasaan ini bisa dikondisikan sehingga itu bisa menjadi tabiat kita. Sesuatu yang orisinil dari dalam diri kita tapi orisinilnya ini adalah orisinil yang baik. Mungkin seperti itu ya. Mengenai dunia maya, berarti kita memasuki era yang dimana manusia itu tidak dipisahkan dengan teknologi, Pak. Ya. Dalam perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, itu sangat berubah secara drastis. Dulu siswa itu tidak boleh bawa HP, Pak. Ya. Sekarang malah Dihukum, seolah-olah disita. disita.
satu minggu, satu bulan nggak dikembalikan di BK gitu. Sekarang seolah-olah HP itu menjadi primadona, tidak bisa terlepaskan oleh siswa-siswi saat ini. Menurut Bapak, apakah handphone, perkembangan teknologi saat ini itu malah merusak atau memberikan dampak buruk ke karakter siswa, Pak? Semua itu kan tergantung penyikapan kita ya. Penyikapan kita, baik dan buruk itu tergantung pada penyikapan kita. Setiap masa, setiap zaman itu ada efek positif, ada efek negatifnya. Zamannya Bu Parmi itu ya mungkin musik rock itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang melampaui jalur kewajaran, sehingga orang yang ngerok itu dikatakan negatif gitu ya. Tetapi kita itu sebenarnya tidak bisa hitam putih seperti itu, tidak bisa mengatakan sesuatu itu haram dan tidak haram, boleh tidak boleh, tetapi bagaimana kita memanfaatkan setiap masa, setiap momen itu untuk membangun karakter diri kita, karakter kalau di sekolah ya karakter anak-anak kita, sehingga nanti semua yang ada pada zaman ini bisa dimanfaatkan untuk masa depan mereka, bukan sebaliknya kita harus menghalang-halangi. Jadi idenya gampang lah. Sesuatu itu kalau misalnya tidak baiknya, tetapi ternyata di sana masih banyak baiknya, kita nggak boleh meninggalkan. Kita lakukan dengan cara memanipulasi hal-hal buruknya, menutupi hal-hal buruknya dengan menyibukkan pada hal-hal baiknya. Bu Parmi, mengenai ujian kemarin kan juga menggunakan gadget kan. Nah, menggunakan gadget mungkin Ibu mesti sudah tahu. Ayo, mesti pada nyontek. Ya, pada nyontek lah. Nyontek dari Mbah Google gitu atau nunggu jawaban teman dari WhatsApp. Menurut Ibu, menyontek itu apakah penyimpangan dari karakter? Iya, bisa juga. Bisa juga. Penyimpangan karakter. Kenapa anak itu bisa menyontek, Bu? Latar belakangnya apa gitu loh ya? Kalau anak menyontek itu banyak, Mas. Ya. Salah satunya apa, Bu? Salah satunya karena Ya. mindsetnya. Mindset. Gitu. Jadi mindsetnya sudah yang nggak benar dulu. Gitu. Jadi kalau namanya mindset, pola pikir itu kan mempengaruhi tindakan. Begitu. Jadi kalau mindsetnya bagus, walaupun ada kesempatan untuk nyontek, dia nggak akan nyontek karena pola pikirnya sudah oke dulu, begitu. Tapi kalau mindsetnya itu sudah nggak benar, jadi ya ada kesempatan, nggak ada kesempatan saja nyuri-nyuri kan begitu. Kalau gini Pak, seumpama ujian kemarin itu kan Bapak Mujabar, Bu Parmi kan sudah tahu toh banyak orang yang menyontek siswa-siswi. Itu tidak cuma di kita, di mana-mana sama. Iya. Mana-mana sama. Guru mau ngawasi, guru yang ngawasi jangan ngantuk. Terus anak yang diawasi, anak diawasi itu HP-nya pinter. HP-nya itu bisa skip dengan cepat, bisa bagi layar, bisa. Anak-anak lebih pinter pada kita. Sementara gurunya itu nggak begitu pinter-pinter amat. Iya, itu kan jadi masalah. Itu kondisi nyata ya, Ril. Terus jadi masalah, itu kan wah, ini yang pada nyontek ini berarti karakternya buruk. Berarti mayoritas anak-anak kita itu punya karakter buruk. Iya kan? Iya. Nah, itu jadi masalah. Kita mengatakan bahwa pendidikan kita ternyata kita mendidik anak yang ternyata anak-anak kita punya karakter buruk, dan itu seluruh Indonesia. Tidak cuma di Mojolaban, di mana-mana seperti itu. Kita survei lah nanti. Kalau nggak percaya kita survei, kita data satu-satu, kita buat penelitian. Ini nanti Bu Parmi S2 bisa meneliti itu. Intinya seperti itu. Ya, jadi masalah adalah apakah mencontek itu bukti dari karakter buruknya anak-anak. Kita harus melihat dari berbagai sisi. Yang pertama, kita melihat dari secara psikologi arti nilai, arti ujian bagi anak. Secara psikologi, arti nilai, arti ujian bagi anak itu kan menentukan satu, prestis anak. Dan itu sampai pada prestis keluarga. Nanti bapak ibunya sampai mesti tanya, bijimu piro, peringkat piro. Wah, itu jadi masalah. Anak itu harus mengangkat itu, prestis diri dan prestis keluarga. Dan prestis yang banyak yang lain-lainnya. Bisa juga nilai ujian itu atau tes itu bisa sebagai reward, sebagai hukuman, punishment. Kalau nilainya bagus,
diunggulkan. Kan. Kalau nilainya jelek, wah dasar bocah bodoh dan sebagainya, itu nanti bisa jadi klaim banyak guru. Kita jujur, tapi nilai kita jelek. Itu kemudian kita menjadi klaim dari semua guru, karena tidak mungkin kan. Orang itu kan sekarang itu kan susah bisa melihat ini sebenarnya jujur apa tidak ketika mengerjakan tes kalau menggunakan HP seperti itu dengan kecanggihan seperti itu. Taunya itu sekarang adalah ini anaknya nilainya jelek, bodoh. Kemudian itu menjadi kadang-kadang tidak di sekolah kita mungkin ya. Ketika menjadi justifikasi bahwa anak ini tidak pinter, itu menjadi rasan-rasan di kantor. Itu akan susah dia berkembang. Kenapa? Justifikasi itu kemudian melekat pada pikiran guru. Oh ini anak nggak pinter. Dan itu nanti punya kesalahan sedikit saja itu bisa jadi masalah. Karena tidak pinter, kok punya masalah, itu ketok jelas. Dan itu jadi masalah. Dan itu kesalahan pendidikan kita. Itu dari secara psikologi nilai. Yang selanjutnya lagi masalah target anak. Dengan psikologi yang harus ditetapkan seperti itu, anak itu kan harus punya target. Saya kalau sampai nilainya jelek, satu malu. Yang kedua, saya itu mau melanjutkan. Saya pikir-pikir, banyak hal yang berpengaruh di sana akhirnya. Maka mau tidak mau, dengan berbagai kondisi seperti itu, karakter oke lah. Karakter itu kan tidak cuma masalah jujur dan tidak jujur. Ada karakter kreativitas. Ada karakter. Jadi kita jangan berpikir bahwa ini anak tidak jujur gitu, titik gini. Tetapi ada karakter yang lain. Anak ini kreatif loh ya. Anak ini kreatif. Anak ini pasif. Begitu mudah mengalah, begitu mudah menyerah. Ini juga nggak baik. Ya. Jadi kita itu kalau sudah seperti ini harus berpikirnya banyak cabang. Gitu kan? Ya, maka di sini banyak karakter yang harus kita pikirkan. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana tes itu berlangsung. Jadi jangan-jangan ketika kita mengklaim anak-anak kita itu sekarang tidak berkarakter. Loh, itu hasil siapa? Hasil pendidikan siapa? Itu kan hasil pendidikan guru dan sekolah. Kalau sampai anaknya sekarang tidak berkarakter, berarti sekolah tidak bisa mendidik anak-anak berkarakter. Dan itu harus jadi evaluasi untuk kita semua. Dan SMA Modul 8 harus melakukan evaluasi itu. Maka yang paling penting adalah kita itu kalau ingin anak kita itu berkarakter, ya jangan cuma kita tuntut, nggak boleh nyontek, nggak boleh nyaplak dan sebagainya. Tetapi kita buat suatu sistem yang membuat nyontok itu nggak penting, japlak itu nggak penting. Kita itu harus berpikir bahwa yang penting kita kreatif, kita lakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bermanfaat dan sebagainya. Itu yang lebih penting, bukan sekadar, jangan nggak boleh japlak ya. Kita tiap hari cuma mengancam, buat ancaman-ancaman, sehingga pada akhirnya anak itu kehidupannya terancam. Maka kita bisa lihat anak-anak kita itu kan tiap hari kan kayak orang ketakutan terus, duduk sore kaku, tegap. Nggak berani tengok-tengok. Itu kan akibat dari kita itu terlalu banyak memberi hukuman-hukuman kalau mereka itu dianggap tidak baik. Ini agak panjang ya ceritanya. Saya itu agak ngomong panjang. Ya. Biar nanti Bu Parmi juga nanti ketika mulang beda. Jadi efek dari kita suka menghukum itu akhirnya anak nggak kreatif. Anak itu berpikiran bahwa anak yang baik itu adalah anak yang tidak suka protes, anak penurut, anak yang sudah tidak usah pikiran macam-macam, pokoknya diperintah lakukan. Nilainya juga lakukan. Bagus, Pak. Iya, anak yang kayak gitu. Maka saya dulu itu, ketika saya jadi pembina Olimpiade OSN itu, saya meminta nilai pada orang lain. Anak yang mempunyai nilai bagus, anak yang bukan nilai bagus, anak yang pantas untuk menjadi peserta OSN. Ketika diberi anak, saya itu nggak ada yang puas. Kenapa? Karena anak-anak yang mereka anggap pintar itu anak-anak yang tekun, dikei PR garap, sehingga ketika ulangan nilainya bagus. Karena apa? Ulangannya soalnya mirip harus diulang. Nggak ada kreativitas. Sementara anak-anak yang kreatif kayak gitu tuh bosen, ngapain aku garap wis tahu digarap. Akhirnya sak penake dhewe. Dan itu biasanya anak-anak yang kayak gitu malah terlepas dari perhatian. Karena apa? Kita itu terdoktrin untuk anak yang manut itu, anak yang baik itu anak yang manut, nurut, wis ora usah protes apa-apa. Kembali pada masalah karakter tadi dan penilaian tadi. Jadi
Kita jangan berpikir bahwa anak-anak kita yang mencontek itu anak-anak yang tidak kreatif. Tetapi kita harus evaluasi diri kita bahwa ternyata mungkin itu adalah hasil dari kesalahan kita membuat sistem, bahwa pendidikan kita membuat anak-anak itu dipaksa untuk tidak berkarakter baik. Ini bukan anak-anak menghendaki untuk berkarakter tidak baik, ya. Anak-anak pada dasarnya ketika kecil itu karakternya baik loh. Coba lihat sampai kelas 1 SD anak-anak itu karakternya baik-baik. Betul, Pak. Nanti sudah rusak, itu sudah mulai kelas 3, 4 SD itu sudah mulai rusak. Kelas 1 SD baik-baik. Berarti sekolah itu yang merusak karakter. Bagaimana kok bisa sekolah itu merusak karakter? Ya karena sekolah itu menuntut sesuatu yang tidak realistis. Tidak realistis. Maka misalnya ya, kita itu mengadakan tes. Tesnya itu kok berupa hafalan. Kita tesnya kan berupa hafalan. Ya. Menghafal, penghafal, dan menghafal. Dan kita pelajaran kan juga semua seperti itu. Ya. Zaman sekarang kita itu tes kok palung terdalam di dunia itu di mana? Palung Mariana. Ya, Betul, Pak. Nah, kita terus anggota DPR kita sekarang jumlahnya berapa? Terus nggak penting sekali. Presiden Indonesia keempat siapa? Kan nggak penting sekali. Berarti dari segi soal itu juga harus dirubah ya, Pak? Iyalah. Harusnya memang pemahaman. Harusnya ya paling nggak yang namanya evaluasi itu harusnya kan mengukur apa yang ada dalam diri anak setelah dia itu melakukan belajar dalam proses ini. Jadi bukan seberapa banyak yang dihafal, sudah bisa hafal. Hafalan-hafalan itu sudah masa lalu. Kita itu saatnya sudah bukan lagi menghafal seperti ini. Tetapi kita itu harus mulai berpikir bagaimana soal itu menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri anak. Data-data dikaitkan, kemudian dari data-data ini kemudian diambil kesimpulan, diambil kesimpulan. Harusnya seperti itu. Maka kemarin kita itu SMA Mojolaban mulai dari KWU ya, PKWU. Mulai dari pembelajarannya. Pembelajaran PKWU misal. Ini bukan di SMA Mojolaban loh ya. SMA Mojolaban kita reformasi PKWU-nya dulu. Ya. PKWU ngajarkan jahit. Memang satu sekolahan ini mau jadi penjahit semua. PKWU kok ngajarke satu sekolahan kok ngajarke masak. Satu sekolahan mau jadi pengusaha restoran semua. SMA loh ya, SMA. Maka SMA Mojolaban ini sudah harus mulai berpikir beda. Jangan seperti itulah. Lagian sekarang guru PKWU itu tidak selamanya itu aslinya dari guru PKWU. Bu Parmi, guru ekonomi ngajar PKWU. Nggak pernah belajar jahit, tiba-tiba suruh PKWU-nya jahit. Coba bayangkan. Tidak pernah belajar masak, suruh belajar masak. Bu Parmi itu juga pusing, gimana saya harus mengajarkan. Karena gitu itu. Maka harusnya mulai dari pembelajarannya. Kita itu harus banyak literasinya, harus banyak mulai numerisasinya dan seterusnya. Kembali pada tes, kalau kita ingin bahwa anak-anak itu kelihatan berkarakter, ini kelihatan loh ya, kelihatan. Masalahnya kita itu masih setengah-setengah ingin membuat anak berkarakter itu setengah-setengah. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita yang berkarakter, mulai tesnya itu mulai dirubah. Misalnya ini ya. Misal saya berbicara bahasa Indonesia, babnya itu membuat proposal misalnya. Tesnya ya jangan unsur-unsur proposal adalah jangan 1, 2, 3 pembukaan, latar belakang. Jangan pilihan ganda, jangan pilihan ganda. Soalnya kalau pilihan ganda nanti soalnya bisa salin serseng gokil, Pak, ya kan? Soalnya itu harus menggali pendapat. Makanya ketika proposal misalnya diberi tema dari ini akan mengadakan lomba misal futsal yang akan dibutuhkan dana saya gini. Itu ada data dulu. Kemudian silahkan anak-anak membuat proposal berkaitan dengan ini. Proposalnya jangan langsung proposal, latar belakang dari proposal gitu ya. Minimal antara 1.000 sampai 2.000 kata. Nggak mungkin kok arep contek. Nggak mungkin. Dan itu menggali kemampuan anak. Sekarang kita harus berpikir bahwa pendidikan itu bukan lagi hafalan. Sekali lagi bukan lagi hafalan, tetapi kita harus berpikir kompetisi dan kompetensi.
Jadi anak kita harus disiapkan untuk berkompetisi dan dengan mempunyai kompetensi yang optimal. Jangan sampai anak-anak kita yuk tiap hari cuma hafalan sampai di luar, nggak ada yang kepake. Sekarang belajar ekonomi bagi orang yang mau jadi dokter. Sekarang orang belajar matematika bagi orang yang mau jadi pesepak bola. Ngapain coba? Loh, berarti nggak usah belajar matematika. Belajar, tetapi belajarnya itu bukan belajar yang seperti itu. Tapi bagaimana yang pada akhirnya pola pikirnya, strukturnya, dan sebagainya itu masuk dalam diri manusia, murid-murid kita, anak-anak kita, sehingga ketika pada akhirnya mereka hidup keluar, itu bisa dipakai. Ya, maka yang paling poin di sini adalah literasi bagi anak-anak itu harus ditingkatkan, gitu. Yang ditesnya itu sekali lagi, anak kita berkarakter apa tidak? Mencontek. Kenapa mencontek? Soalnya ora pener mesti. Soalnya pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Nah, itu harus dikoreksi. Dan SMA Mojolaban tahun yang akan datang saya yakinkan tidak akan ada seperti itu. Tahun yang akan datang model tes harus semuanya itu menggali kemampuan, potensi, pengetahuan dalam diri anak-anak. Sehingga tidak lagi kok ada mencontek, tidak lagi ada lagi kok waktunya 2 jam, setengah jam sudah selesai. Lah gimana orang setengah jam sudah selesai? Tinggal ABCD, Pak. ABCD. Kalau di Google nggak ada sudah menghitung benik ABCD. Selesai. Cip cap cup. Cip cap cup. Gimana yang paling benar? Nah, itu kan ya. Ya. Menurutmu setuju nggak kayak gitu itu? Kalau misalnya Mojolaban kayak gitu aja, kita harus mulai dari Mojolaban. Ya, bahwa tes-tes kita itu jangan yang kayak gitu cip cap cip cap cip cap cip. Gitu Bu Parmi. Iya, betul, Pak. Saya sangat setuju juga, Pak. Apalagi kita menginovasi, Pak. Bukan hanya sekedar dites, tapi kita pada saat kelas literasi menggunakan juga memanfaatkan teknologi sekarang, Pak. Sekarang kan ada platform-platform yang lain kayak Yahoo, Quiz, itu kan bentuk pola pembelajaran yang kayak bermain, Pak. Ya. Itu, Pak. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa guru-guru itu harus mulai bersifat kayak IO ya, Bu. Iya. Kayak IO, event organizer. Jadi cuma mengkondisikan, membuat kondisi-kondisi sehingga anak-anak belajar. Karena apa? Kalau kita itu masih mengandalkan guru, maka anak-anak kita itu tidak akan melejit-melejit. Sak pinter-pinternya guru sekarang itu sudah teknologi sejaman seperti ini. Kalau anak masih tergantung guru, ya anak-anak kita itu akan tertinggal zaman. Mentok kayak guru deh, kayak guru nih. Dan kalau kita ingin bisa melompat, coba anak-anak yang melompat pinter-pinter itu, mesti mereka tidak tergantung guru. Jujur, saya itu sekolah dulu. Saya kalau di kelas itu lebih suka tidur. Detak kesira tidur. Kenapa? Ngapain saya dengarkan guru? Saya bisa baca di rumah. Apalagi gurunya Anda tahu. Guru saya itu, semoga beliau itu baik-baik saja. Guru killer, Pak. Ya, gurunya killer. Killer. Masuk kelas baca buku. Sekarang bersama-sama ayo tulis energi adalah. Coba bayangkan. Itu masih terjadi, Pak. Itu masih terjadi sampai sekarang. Jelaskan yang mengenai proses pencernaan makanan. Enggak, kalau masih jelas kan mending. Kita pelajar, kita disuruh mencatat, mendengarkan gurunya. Saya punya bukunya 3. Gitu ya, Pak. Didikte. Nah, ngapain? Ya saya tinggal tidur. Nulis 2 kali ya, Pak. Ya iya, ngapain kan dadak nulis ada buku. Kok kita nulis lagi nggak menghabiskan kertas saja. Mau bukunya digarisi, dibaca ya sudah selesai pahami. Dan itu kayaknya sekarang masih banyak guru yang kayak gitu itu. Saya enggak kan, Pak. Saya senang laporan dari anak-anak Bu Parmi ini mengajarkan kewirausahaannya seperti yang saya inginkan. Jadi anak-anak kemarin itu sudah sampai kemudian. Jadi memang harus seperti itulah ya. Kewirausahaannya itu kemudian membuat anak-anak itu melakukan literasi. Ada anak yang sukanya ternakan ya biar mereka mencari literasi ke peternakan. Kemudian mereka itu pertama mereka itu suruh presentasi, mereka mencari data. Kemudian mereka pertamanya disuruh membuat presentasi berkaitan dengan data-data, kemudian bagaimana peternakan itu bisa sukses dan sebagainya. Di situ kemudian nanti presentasinya kemudian diberi masukan di kelas, rame kan jadinya ada dan akhirnya di kelas itu kan ada tukar wawasan. Orang yang suka peternakan akan kemudian melihat ada orang yang suka pertanian, pertanian juga bagus,
Akhirnya banyak wawasan, banyak berdebat, banyak diskusi di situ itu. Dan Bu Parmi kan jadi enak. Bu Parmi kan tinggal menilai ini anak punya minat kuat apa tidak, punya motivasi kuat apa tidak, kan dari sini, dari dia antusias, dia bertanya. Observasi berian. Jadi observasi tiap pekan itu observasi. Bu Parmi kan cuma observasi saja, observasi siswa yang melakukan itu, dan siswa itu observasi ke lapangan. Kalau ke lapangan itu kan enak ya Bu ya, gurunya nggak capek. Tambah wawasan juga. Tambah wawasan juga. Tapi Pak, pengembangan literasi di sekolah kita itu bukan cuma PKW yang sudah berjalan. Bahasa Indonesia sudah berjalan kok. Anak-anak itu bahasa Indonesia suruh buat proposal. Proposal tidak dibatasi mengenai tema apa. Lalu anak-anak itu Pak disuruh, Zen kan? Iya, Pak Zen. Ya. Itu udah setelah proposal jadi, anak-anak suruh maparkan di depan. Setelah maparkan di depan apa ini, setiap anak kan pasti proposalnya beda-beda ya Pak. Habis itu lempar pertanyaan gitu, melempar argumen mengenai proposal itu. Seru banget itu Pak. Iya kan, malah asik kayak gitu kan. Iya. Pak Zainal kan sering diskusi dengan saya. Pak Zen, bahasa Indonesia jangan gitu, jangan diulang kayak. Oh iya ya Pak ya gitu. Jadi alhamdulillah dipraktekkan benar-benar kan, jadi asik gitu. Dan nanti saya ingin semua mata pelajaran akan seperti itu. Sehingga anak itu yang sudah terlanjur matematika 2 kali 3 itu sama dengan 5. Itu ya jangan habis terlanjur kayak gini nih kok diajari terus 2 kali 3 itu 6 gitu. Diberitahu sampai kapanpun itu nggak akan bisa, kecuali dia itu suruh mempraktekkan langsung fungsi dari 2 kali 3 sama dengan 6 ini. Ketika dia tahu fungsinya, wah ini harus kayak gini, saya harus bener ngitungnya, dia termotivasi untuk berpikir benar. Kalau ekonomi Bu, gimana? Gimana bentuknya? Penerapannya? Iya, penerapannya. Oh banyak. Jangan ditanyakan sekarang, itu biar di kelas. Biar di kelas ya. Menurut Bu Parmi gimana kayak gitu tuh? Biar Gimana Bu Parmi dulu. Pembahasan kita tadi. Ini dari tadi saya terus loh ya. Bu Parmi cuma mesan terus. Ya kalau ekonomi bisa sih penerapannya berian, misalnya kita pas bahas materi OJK, anak dibawa ke kantor OJK bisa. Di dekat sini di Solo ada juga. Misalkan bahas pajak gitu kan. Di situ ada kantor pajak juga. Itu rencana ke depan juga begitu. Jadi nggak usah diulang, ya. Guru mulang terus lambenin dompet 40 jam, coba ngajar 40 jam, capeknya kayak apa kalau suruh cerita terus ya. Sekarang bukan zamannya lagi guru itu memunggungi siswa. Tahu artinya memunggungi siswa? Guru mulang di papan tulis, siswa nggak teke punggungnya guru, atau mungkin gara-gara siswanya bosen kayak gini hilang satu persatu. Bukan zamannya itulah. Zamannya sekarang siswa itu aktif, punya HP. Nah itu tadi, bahwa HP ini kan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau guru-gurunya itu optimal memanfaatkan HP itu, anak-anak itu akan bisa memanfaatkan HP untuk hal-hal yang positif, tidak hal-hal yang negatif. Kenapa anak-anak kemudian menggunakan HP hal-hal yang negatif? Lainnya ke HP nganggur, gabut, susah, bingung gitu. Terus ada informasi apa? Akhirnya buka video porno. Itu salah siapa? Salah guru lah. Jadi kita jangan salah guru, salah sekolah, salah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya kok nggak ngobrak-obrak gurunya untuk berinovasi. Gurunya kok ya puas dengan itu, digaji besar. Ya mungkin gitulah ya nanti. Jadi gadget itu, HP itu nanti dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dengan seperti itu nanti anak-anak berwawasan, jadi oh saya sibuk untuk mencari informasi, oh saya sibuk mencari tentang permesinan, bagaimana mesin dan sebagainya. Sudah sibuk di situ kan akhirnya kan yang pikiran-pikiran melayang nggak jelas itu kan tertutup. Waktunya habis buat itu ya. Iya, apalagi kalau, dan ini sebenarnya nggak perlu PR loh kayak gini-gini. Betul Pak. PR itu menyiksa anak loh. Apalagi PR-nya cuma menyalin, di buku udah ada, suruh soalnya sama, diurutkan sesuai buku ke paket, nanti salin lagi. Dan nanti salinannya bawa ke sekolah. Tapi itu benar banyak guru yang kayak gitu. Nanti kalau udah selesai kan Pak, udah selesai nyalin nih, bawa ke sekolahan, cuma tanda tangan, pulang gitu. Iya. Kurang asik banget. Kurang asik banget. Kadang-kadang itu juga bikin bosen sekali Pak di rumah. Saya itu jujur, saya itu melihat banyak kerjaan seperti itu. Ya,
alhamdulillah saya di sini kan belum pernah sampai sedetail itu. Tapi di tempat-tempat lain saya itu melihat anak kok lagi sibuk banget ngerjakan. Ngapain, Dok? Ternyata lagi ngerjakan. Ngapain? Ngerangkum sejarah, Pak. Buku sudah ada, tidak dirangkum gitu loh. Ngapain? Sudah bukan zamannya juga. Ngapain kok buku gitu? Sejarah itu ya bagaimana ketika ada peristiwa seperti itu, penyikapan kita, apa yang bisa kita ambil dan seterusnya. Itu yang lebih baik daripada sekedar menyalin kayak gitu. Dan yang disalin itu lebih tidak mutu lagi. Yang disalin itu emcek-emcek. Jadi tidak berpikir tentang data dan bagaimana analisis sebuah sejarah misalnya ya. Misalnya sejarah ya. Tidak memuat analisis sejarah, konteks kenapa sejarah seperti itu bisa terjadi. Apa yang melatar belakangi sikap-sikap orang saat itu kan penting ya, penting. Kenapa Pangeran Diponegoro melakukan seperti itu? Secara psikologi apa yang terjadi saat itu kan lebih penting daripada segala. Matematika juga Pak sama. Kenapa kok mendadak ada trigonometri? Ngapain trigonometri dipelajari? Aspek-aspek psikologi apa yang saat itu sehingga menemukan trigonometri dan selanjutnya itu kan lebih penting. Dan apa yang kita bisa gunakan untuk trigonometri ini itu kan lebih penting dari sekedar nyalin, ngerjakan matematika, ngerjain soal gitu. 2 lembar, 3 lembar. Kerjakan buku paket latihan 1 soalnya nih 50. Besok dikumpulkan, Mbak. Besok kumpulkan, iya. dikumpulkan oleh guru tanda tangan itu. Kacau. Tapi Bu Parmi nggak gitu. Belum pernah saya ajar sih Pak dia. Mungkin kalau kelas 12 yang kayak gitu itu malah saya. Enggak, saya nggak pernah gitu. Saya nggak pernah nyuruh anak kumpulkan ya gitu. Yang penting. Dan saya bisa tunjukkan kok kalau murid-murid saya itu senang dengan saya, dan saya bisa tunjukkan kalau murid-murid saya dulu itu sangat terinspirasi pada apa yang saya lakukan, dan mereka itu sampai sekarang menjadi motivasi untuk mereka dalam bertindak, dan rata-rata mereka sukses. Saya punya murid banyak yang dulu, jadi tidak semua yang saya tangani itu, bahkan yang dekat dengan saya itu yang beling-beling ya, tawuran, ngoplok guru nih, apa ada siswa gitu, ada. Dan Anda tahu ada anak tawuran, berkelahi dan sebagainya, dikeluarkan dari sekolah. Saya berusaha membela, tapi memang sudah disepakati kan kalau sampai tawuran keluar ya sudah keluar. Pindah di Kalimantan. Kalimantan itu ikut OSN fisika, dapat medali perak nasional. Coba anak kayak gitu. Kenapa bisa terjadi di sekolah itu kemarin itu anak itu nakal, sementara tempat lain kok jadi berprestasi? Karena apa yang dia miliki tidak tersalurkan. Berarti pengembangan bakatnya siswa itu seolah-olah ditutupi ya kan Pak? Iya. Tadi kan ikut motivasi ya? Iya, ikut. Itu ada satu, jadi sekarang ada satu penyakit tuh. Apa Pak? Penyakit anak-anak muda sekarang. Jadi sekarang TikTok itu kan banyak anak-anak yang cewek-cewek yang joget mamerkan gitu itu. Biasanya pakainya yang mini-mini gitu, Pak. Iya, ternyata itu penyakit. Penyakit. Jadi itu ternyata penyakit. Jadi untuk menghilangkan apa ya? Jadi dia itu melakukan seperti itu untuk mengobati dirinya. Jadi untuk mengobati dirinya biar merasa happy gitu. Untuk happy untuk happy. Kemudian ditayangkan. Jadi dia itu melakukan seperti itu. Dia kalau ditayangkan banyak nonton itu happy, senang gitu. Punya rasa senang tersendiri ya. Banyak penonton, banyak like, pengikutnya naik ya. Senang. Bukan masalah pengikutnya naik, tetapi dia itu keindahan tubuhnya ditonton itu ternyata itu penyakit. Ini tadi secara psikologi tadi kan dibahas bahwa ternyata seperti itu. Dan ada juga cowok-cowok yang pengobatannya itu bukan tapi aneh. Naik sepeda motor bianter tanpa helm, tanpa polke gitu, wang gitu. Itu hanya untuk pengobatan. Nanti setelah selesai merasa bahagia, seneng gitu. Tapi yang lebih parah juga, Pak, ini kemarin ada yang viral sampai di berita, anak laki-laki membuat video konten TikTok sampai ketabrak truk, terlindas truk gitu. Iya. Dan yang dia masalah adalah, ya kalau tujuannya itu satu mungkin
menyebarkan kebaikan. Atau mungkin pol jelek itu cari duit, itu enggak apa-apa. Tapi ternyata itu sekarang penyakit. Dan kenapa itu bisa terjadi? Itu harusnya pendidikan itu yang menganalisis. Bukan kok kita hukumi secara kita dihukumi secara kriminal atau secara wah itu tidak etis dan sebagainya, tidak. Tapi itu harusnya masalah pendidikan. Itu masalah pendidikan dan kita itu tidak sampai ke sana. Karena guru kita itu ya pokoknya tugasku mulang wis, ngoreksi wis, gawe nilai wis, bablas lang. Apalagi kalau guru-guru yang lama Pak, yang art. Sekarang kan perkembangan teknologi, kalau dulu kan ada beberapa bapak ibu guru yang masih minim mengenai teknologi gitu. Tapi bukan di SMA muncul kan. Alhamdulillah di Mojolaban saya melihat guru-gurunya kan energik ya, dan selalu berusaha untuk bisa maju. Dan saya senang saya ada di sini dan teman-teman di sini luar biasa. Bukan cuma bapak yang senang, siswa juga senang sama bapak. Dari penampilan rapi ya. Itu biar baju saya selesai. Tapi yang saya kagumi itu kalimat bapak yang mengenai kewirausahaan loh. Siswa itu harus memiliki jiwa kewirausahaan. Jiwa loh ya, bukan jiwa. menjadi wirausahanya, tetapi jiwanya, mentalnya. Sangat bagus itu Pak. Karena orang bermental wirausaha itu kan akhirnya kan dia kreatif, dia ulet, dia itu selalu cari peluang. Jadi dia jadi apapun kalau dia sudah punya jiwa mental wirausaha, dia itu akan eksis dan dia mesti akan sukses. Dan saya inginkan itu di anak-anak kita. Dan kalau bisa nanti guru-gurunya juga pada akhirnya punya jiwa wirausaha ini. Saya punya mimpi banyak, tetapi baru nanti saat ini satu model pembelajaran, yang kedua model-model pembelajaran di kelas sampai ke evaluasinya, yang kedua nanti kewirausahaannya ketika karakter keagamaan. Maka kemarin keagamaan pun sudah mulai disentuh dan masih teman-teman guru agama masih berusaha mencoba bentuk-bentuknya. Nanti kita secara periodik akan diskusi terus untuk mencari bentuk yang paling sempurna. Yang kalau agama itu kan yang paling kita butuhkan kan sebenarnya bukan seberapa buku yang sudah dinyatakan sudah selesai dipelajari. Karena ketika dinyatakan sudah selesai dipelajari belum tentu benar-benar dipelajari. Buku ekonomi, Bu Parmi ngajar ke tenanan mulang tenanan nulis neng Arab terus kemudian ceramah sampai double satu buku, pikirnya Bu Parmi sudah selesai ini masalah saya. Anak-anak ternyata belas nggak ada yang masuk. Itu kan jadi masalah kan. Agama pun sama. Yang penting kan karakter itu nanti yang dipakai itu kan bagaimana keterampilan, kompetensi diri dan penghayatan terhadap agama itu. Maka nanti mungkin salah satu triknya itu nanti agama misal 3 jam, 1 jam itu setiap pelajaran untuk tahsin, 1 jam itu untuk presentasi anak-anak untuk presentasi tentang materi itu, atau mungkin mencari kasus-kasus debat-debat ya, kayak kalau di pasar itu ada Batsul Masail. Batsul Masail ya itu dibuat kayak gitu, Batsul Masail aja, ada masalah apa kemudian jadi perdebatan, dan semua itu kalau bisa pegang buku, pegang kitab atau apa yang kemudian otomatis kan anak belajar dulu kalau seperti itu. Wah, besok mau ada kayak Batsul Masail. Masa kita itu diam saja itu kan nggak mungkin. Pasti mengadu argumen yang paling baik gitu. Nah, sebelah akhir nanti baru gurunya memberikan klarifikasi. 3 jam itu sangat longgar. Sehingga nanti lulusan kita itu baca Qur'annya bagus-bagus. Terus ternyata kemampuan berpikirnya yang dipikirkan itu bukan menghafalkan batalnya wudhu ada berapa, tetapi jangan cuma itulah. Bukan nanti tesnya juga sama. Yang membatalkan wudhu cari Google. Nah, tetapi bagaimana perdebatan sehingga hukum-hukum itu bisa ada. Kayak Batsul Masail lah kalau dia gitu. Ya, jadi kita nanti akan kemas seperti itu. Nanti mata pelajaran lain juga sama, tapi sedikit demi sedikit nanti kita tahun depan nanti mungkin kita akan mencapai kesempurnaan dan itu kita akan menjadi model lah, role model. Nanti Bu Parmi sebagai role modelnya sebagai ikon. Bukti bahwa di sini gurunya energik dan punya visi maju ke depan itu apa? Guru penggeraknya itu di sini ada 10.
guru penggeraknya ada 10, sekolah lain paling 1, 2 itu sudah bangga banget ya. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Ya ini potensi yang luar biasa dimiliki SMA Mujolaban untuk maju. Kalau gurunya seperti itu, tinggal anaknya nanti. Anaknya diberikan kebiasaan. Ini kan baru saja kita boleh masuk ya, boleh masuk tatap muka. Maka anak-anak mungkin masih produk lama, produk dari SMP-nya dan sebagainya masih seperti itu. Nanti kalau di sini sudah demokratisasi mungkin beda ya. Mungkin nanti yang seperti yang kita inginkan. Bu Parmi nanti Proses Brilian. proses. Mungkin terakhir aja Pak. Ya, siap. Terakhir, kata-kata buat siswa-siswi SMA 1 Mujolaban Pak. Bu Parmi dulu aja. Bu Parmi dulu, kata-kata inspirasi lah atau motivasi dari Bu Parmi untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Mujolaban. Kata motivasi. Iya boleh, inspirasi boleh, kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat. Oh, gitu. Jadilah diri sendiri. Jadi kalau kita menjadi diri sendiri itu kita akan percaya diri, ya, percaya diri. Sehingga tadi kayak misalnya nyontek gitu ya. Nyontek itu kan bukti kita tidak percaya diri juga. Kreatif tapi kita nggak percaya diri gitu. Kalau saya sih ya, nyontek itu kan akibatnya juga jangka panjang gitu ya. Jangka panjang. Salah satunya anak menjadi tidak percaya diri dan mudah menyerah gitu. Juga ini tanda bahwasanya anak itu kurang percaya diri. Walaupun tadi kalau kita lihat dari segi banyak hal itu yang diungkapkan Pak Jabar tadi kan, lihat psikologinya gitu. Kenapa anak nyontek gitu ya? Nah soalnya pengetahuan ngapain kita nggak nyontek gampang gitu ya. Salah satunya itu. Coba yang kedua juga itu karena sistem. Kalau saya sih nyontek itu karena sistem juga pola pikir gitu ya. Itu yang sistem pendidikan kita yang memang lebih menghargai nilai daripada proses begitu. Kemudian pola pikir anak juga yang ini yang pola pikirnya ya itu tadi kurang percaya diri dan seterusnya itu nanti. Jadi yang perlu kita rubah adalah mindset bangsa kita ini, mindset orang-orang kita ini. Semuanya tidak hanya guru tapi juga murid gitu. Jadi mindset kita kalau guru kan kita memang mengarahkan pada murid untuk membentuk karakter yang baik itu tadi. Kalau murid ya berarti berupaya untuk jadi kreatif, tapi kreatif yang positif gitu ya. Misalnya gini, anak menerima soal, anak sudah bilang begini, wah angeleram gitu, sulit sekali gitu. Itu sudah masuk ke otak bawah sadar bahwasanya dia akan kesulitan begitu. Tapi beda kalau menerima soal, wah asik nih gitu. Itu akan memberikan energi di otaknya untuk saya harus bisa, saya harus membaca dan seterusnya. Itu kalau saya kembalinya ke selain sistem pendidikan yang harus dibenahi, baik dari sistem pendidikan dari gurunya, dari sistemnya, kayak tadi soal-soalnya kayak gitu. Juga mindset semuanya dari mindset murid juga mindset guru begitu. Jadi kembali lagi jadilah diri sendiri yang membuat kita itu akan lebih percaya diri. Sukses begitu. Nah, teman-teman, pesannya Bu Parmi itu jadilah diri sendiri. Percaya diri merubah mindset yang lebih baik, dan yang paling pentingnya selalu asik dan happy ya kan. Iya betul. Kalau motivasi ya kata-kata inspirator dari Bapak Mujabar pasti banyak dulu, berjiwa berwisata. Ini kan habis PAT ya. Iya. Maka apapun nilainya, yang pertama saya pesan bahwa pada orang tua bahwa jangan nilai itu dijadikan yang nilainya bagus, oke silakan berbahagia dan dimotivasi anak-anak kita sehingga nanti besok akan semakin bagus. Bagi yang nilainya belum bagus, jangan pikir bahwa nilai itu adalah satu-satunya penentu kesuksesan anak. Sekali lagi bahwa tidak semua anak sukses karena semua nilai mapelnya bagus. Anak yang akan menjadi seorang pesepak bola tidak perlu nilai matematikanya bagus. Anak yang akan menjadi seorang seniman tidak harus ekonominya bagus. Seorang yang akan menjadi pemusik tidak harus fisikanya bagus dan seterusnya. Sehingga kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh nilai PAT, tetapi banyak kompetensi-kompetensi dari diri dalam anak kita itu yang harus dibangkitkan. Kita harus mencari sesuatu yang luar biasa dalam diri anak kita untuk kita kembangkan, bukan untuk kita tutup dengan kita mengatakan kamu itu bodoh gara-gara nilai anak-anak kita jelek. Dan anak-anak kita tetap semangat bahwa PAT ini
adalah standar ya, standar. Memang perlu kita sempurnakan, tetapi bagaimanapun ini adalah sebagai suatu standarisasi bagi kita semua saat ini, bahwa kita harus semangat mengejar. Saingan kita bukan teman kita, tetapi saingan kita adalah seberapa banyak kompetensi yang akan kita peroleh dari belajar kita, sehingga nanti ketika hidup nanti kita bisa manfaatkan kompetensi ini untuk kehidupan kita. Gitu, mungkin seperti itu. Satu lagi Brian. Iya. Terus belajar itu yang penting adalah proses. Jadi kalau nilai bagus itu adalah bonus gitu. Gitu. Kalau begitu Ingat ya berarti kan teman-teman, luar biasa ya. belajar yang paling penting itu adalah proses. Nilai itu Bonus. bonus. Mungkin sebelum saya tutup, saya ada sedikit, jangan berpikir secara konvensional teman-teman. Pengembangan TIK ini harus dimanfaatkan ke arah yang lebih baik. Kita harus lebih produktif untuk manfaatkan teknologi itu ke arah yang lebih baik, dan jangan bersandar dengan guru. Kita harus lebih dari guru kita. Jadi, cukup sekian pembicaraan kali ini ya Bapak Mujabar dan Bu Parmi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, nilai sebagai media penghukum, orang tua menuntut, guru memberikan justifikasi. Anak muda tak cukup mengerti dan memahami teknologi yang sekedar posting, like dan scroll yang manis. Singkirkan segala rintangan dengan gagah dan berani. Jikapun itu jatuh, toh masih ada lagi hari selanjutnya. Pendidikan karakter dan kreatif adalah mata uang yang tak terukur harganya. Pengembangan kognitif, karakter, dan kreatif. Meski lekas lebur, dibikin lebur oleh nilai. Banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab dan dituntaskan. Tak cukup sekedar mengerjakan dan mengetahui hasil nilai. Di generasi muda, segala yang mustahil menjadi mungkin. Generasi muda adalah antitesis dari segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat dari masa depan. Bukan sekedar nilai yang menentukan kualitas kita dan bahkan merusak karakter dan kejujuran kita. Kita adalah generasi masa depan.